Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama pada Zoom kali ini. Saya, Faisal Yusuf, sebagai pembawa acara malam ini, sekaligus ingin mengucapkan selamat malam kepada hadirin yang sudah bergabung pada Zoom malam ini. Untuk kelancaran acara yang berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, kita berkumpul kembali pada acara yang dinanti, yaitu Net Show dengan judul Yuk Kita Berkenalan dengan Generasi Baru Software Defined Network. Dengan materi yang dibawakan adalah P4, yaitu Programming Protocol Independent Packet Processor, atau biasa disebut dengan data plan yang dapat diprogram. Pastinya terdapat kakak-kakak keren asisten Adaptive Network Laboratory yang akan membawakan materi P4 kali ini, yaitu ada Meti Hervina, Wilda Bella Nusadina, dan Safira Rahma Febrianti. Halo kakak-kakak, bisa off on cam dulu. Halo Gimana juga nih kabarnya nih, Faisal. Buran? Alhamdulillah baik. Oke, Wilda, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, Faisal gimana kabarnya? baik juga. Gimana kalau Meti? Iya, aku juga alhamdulillah baik kabarnya. Oke, siap-siap. Gimana nih? Udah siap membawakan materi kali ini? Insya Allah siap. Oke, mantap-mantap. Oke, karena pemateri sudah nih, saya tanyain kabarnya. Sekarang saatnya saya nyapa terlebih dahulu untuk para partisipan dengan cara mengisi di Mentimeter yang akan saya kirimkan linknya di kolom chat. Oke guys, bisa dicek ya kolom chatnya. Oke, teman-teman partisipan bisa isi nih gimana kabarnya. Oke, semangat kakak. Siap. Wih, mantap banget nih. Semangat banget nih. Mau nyimak nih. Kayak ada yang baik. Senyum dong kakak. Wih, tuh. Udah senyum dong dari tadi. Oke, gimana nih di sini? Yang banyak dong. Harusnya. Harusnya. Wih, mantap nih. Nggak sabar belajar P4. Eh, gimana ya? P4 itu apa sih ya? Programmable Data Plan. Tapi itu apa ya? Nah, maka dari itu kita akan langsung menyimak kakak-kakak asisten dari Adaptive Network Laboratory. Wah, lagi sedih. Kenapa nih sedih? Mungkin liburannya hampir selesai atau kurang. Oke, untuk 1950 mungkin bisa lanjut. Mantap nih. Bisa dong absen dulu. Mungkin ada yang dari eksternal. Oke, trainingnya masih bisa. Masih dong, masih bisa. Gaskan daftar dan pelajari materi-materi yang ada di Adaptive Network Laboratory. Oke, karena menunjukkan 1950, mungkin kita lanjut. Kita stop share terlebih dahulu.
Nah, karena kabarnya sudah baik, maka kita lanjut dong. Oke. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, saya sebagai pembawa acara ingin mengingatkan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau raise hand ya pada akhir sesi. Oke, kita langsung saja masuk ke acara inti webinar Net Show yang ke-9 kali ini yang akan membahas P4 Programmable Data Plane. Dipersilahkan untuk pembicara. Oke, terima kasih Faisal untuk pembukaannya. Selamat malam semua. Kita kembali lagi di Net Show kita yang ke-9 dengan judul P4 Programmable Data Plane, yaitu tentang generasi baru dari SDN. Di mana sih generasi baru dari SDN ini memiliki protokol Independent Packet Processor. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan untuk pemateri hari ini ada saya sendiri, Safira Rahma, lalu yang kedua ada Wilda Bella, dan yang selanjutnya ada Meti Hervina, di mana kami semua ini adalah selaku asisten riset dari Adaptive Network Laboratory dengan topik Next Generation SDN. Oke, sebelum kita belajar dari si generasi baru SDN ini, kita pengen pembukaan dulu nih, kayak penjelasan singkat dengan apa itu P4. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini tuh jaringan atau networking device bersifat fixed function. Sebagai contoh, OVS, dia itu udah ditentukan oleh developernya atau vendor base. Dari A, B, C sudah ditentukan oleh si vendor itu sendiri. Nah, mulai dari flow table-nya, cara switch ngatur processing paketnya, queuing-nya, dan lain-lain itu udah diatur oleh mereka sendiri. Nah, OpenFlow pun sama. Dia udah ditentukan, mass field-nya ada sekian, maksimum tabelnya ada sekian. Nah, itu semua sudah ditentukan oleh si OpenFlow-nya. Nah, oleh karena itu diciptakanlah si bahasa pemrograman ini, yaitu P4, yang memiliki kepanjangan Programming Protocol Independent Packet Processor, di mana si P4 ini adalah Domain Specific Programming Language yang dirancang untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku pemrosesan paket pada bagian data plane. P4 sendiri, dia dapat digunakan untuk menentukan cara si paket-paket diteruskan dalam infrastruktur jaringan sesuai dengan kebutuhannya nanti. Oke. Nah, lalu kenapa sih si P4 ini dibutuhkan? Yang pertama tentunya, seperti yang dijelaskan, dia ini protokol independen. Jadi kita nggak terpaku dengan kemampuan si salah satu vendornya. Lalu juga karena dia protokol independen, fields-nya tentunya dapat dikonfigurasi ulang. Lalu kita juga bisa tuh bikin fitur-fitur baru dari hal-hal itu. Dan tentunya kita juga bisa mengurangi kerumitan, penggunaan sumber dayanya juga bisa lebih efisien, dan tentunya visibilitas. Nah, lalu sebelum mungkin dari kita kurang apa ya, kurang belum terlalu mendalami gimana sih jaringan komputer itu, mungkin kita dari awal dulu sebelum masuk ke SDN ya. Nah, jaringan komputer itu memiliki definisi sendiri. Dia adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, maksudnya itu gimana? Misalkan kita punya komputer satu, lalu ada laptop satu, dan ada laptop dua. Berarti kita punya tiga endpoint. Nah, lalu si tiga endpoint itu kita saling hubungkan dengan satu perangkat, misal dengan switch atau hook. Nah, contoh tersebut bisa kita katakan sebagai jaringan komputer. Jadi, sesimpel itu. Kita bisa sebutkan si jaringan komputer itu sebagai eh, sebuah tiga endpoint yang terdiri dari lebih dari dua host yang saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh dari topologi jaringan komputer. Nah, kalau semisal kita lihat di sini tuh dia tuh pakai topologi spine leaf ya. Jadi switch-nya ini ada banyak gitu. Dia ada bagian yang spine-nya, ada bagian leaf-nya.
Nah, terus kalau semisal kita tuh pengen si server satu ini ngirim paket ke server 2, itu kita harus melakukan konfigurasi di switch-nya ini kan, yang mana switch-nya ini ada banyak, jadi harus satu-satu gitu. Jadi secara garis besar topologi jaringan itu contohnya ini contohnya aja sih kayak gini. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe atau jenis-jenis dari plane di network device. Yang pertama itu ada manajemen plane, yang kedua ada control plane, sama yang ketiga itu ada data plane. Tapi di sini kita nggak bahas si manajemen plane-nya. Jadi kita nanti akan membahas si control plane sama data plane-nya. Nah, selanjutnya pada traditional network, data plane sama control plane itu dia ada di satu perangkat. Jadi ini kan ada data plane sama control plane, dia masih ada di satu perangkat. Nah, terus perangkat control plane ini dia dipakai untuk ngelakuin konfigurasi, input flow table, routing table. Nah, sedangkan si data plane ini dia menjalankan fungsi yang udah diatur oleh si control plane tadi gitu. Jadi misal ada rules untuk forwarding paket dari port satu misal ke port 2 gitu. Nah, si yang ngejalanin ini tuh si data plane-nya sesuai arahan dari si control plane itu tadi. Jadi si data plane ini dia berkaitan sama si physical hardware-nya untuk nge-forward paketnya itu tadi gitu. Nah, jadi SDN itu apa sih gitu kan? Kalau semisal dari konsep secara gampangnya ya, jadi SDN ini tuh dia pemisahan antara control plane sama data plane gitu. Nah, kalau tradisional itu tadi kan dia jadi satu kan. Nah, di SDN ini dia dipisah antara control plane sama data plane-nya. Terus kalau secara bahasa ya dia tuh konsep atau paradigma baru dalam mendesain, mengelola dan mengimplementasikan jaringan untuk kebutuhan yang kompleks. Nah, tadi kan disebutkan kan untuk kebutuhan yang kompleks ya. Jadi kan tadi kan di awal dia ada topologi jaringan kan, yang mana kita switch-nya kan harus ngonfig satu-satu. Nah, kalau semisal banyak kan capek ya, ribet gitu loh. Jadi kalau si SDN ini tuh dia dipisah antara control plane sama data plane-nya agar kita tuh bisa konfliknya tuh jadi satu di control plane-nya itu tadi. Jadi semisal switch-nya ada banyak atau jaringannya besar banget, kita tuh nggak perlu repot buat ngonflik satu-satu gitu. Nah, ini perbedaannya. Legacy network ini tuh si traditional network itu tadi gitu. Jadi di sini dia masih jadi satu. Nah, yang di sini dia dipisah gitu antara control plane sama data plane-nya. Nah, ini contoh SDN based on OVS, yang mana sebenarnya ini tuh agak susah diterapin, soalnya OVS itu dia punya flow table-nya sendiri, yang mana kita tuh harus tahu isi flow table-nya itu kayak gimana. Nah, oleh karena itu, OVS ini biasanya dia diterapkan untuk virtual switch. Jadi, seperti untuk OpenStack misal. Soalnya dia udah punya controllernya sendiri gitu. Di sini dia controllernya atau control plane-nya itu pakai ONOS. Lalu di sini dia ada dua network, manajemen network sama si data network. Nah, manajemen network ini dia untuk ngatur data plane-nya aja. Nah, sedangkan untuk komunikasi antar klien itu ada di data network-nya. Nah, terus tugas-tugas control plane itu apa aja? Nah, yang pertama dia membuat keputusan tentang kemana trafik ini dikirim. Terus dia juga nentuin paket itu akan dikelola sendiri atau diteruskan. Nah, si control plane ini dia juga mengkonfigurasi sistem, manajemen, sama melakukan routing. Nah, terus yang terakhir dia bisa memperbarui informasi dari tabel routingnya. Nah, lalu untuk data plane-nya, si data plane ini dia biasanya juga disebut sebagai forwarding plane gitu. Jadi kenapa forwarding plane? Soalnya dia kan tugasnya nerusin paket ke tujuan berdasarkan informasi yang dari control plane itu tadi kan.
gitu. Jadi selain itu dia juga ngelola paket yang masuk dan keluar berdasarkan informasi dari control plane. Jadi data plane ini tinggal ngikut apa aja gitu, instruksi dari si control plane-nya. Nah, di sini contoh SDN topologi, gambarnya mirip sama kayak topologi jaringan yang di awal tadi ya, cuma di sini dia ada controllernya gitu. Jadi kita konfigurasinya itu dari si controllernya ini. Nah, di sini itu dia pakai arsitektur spine leaf yang biasanya dipakai untuk data center. Nah, di sini ada spine sama leaf. Nah, si layer leaf ini dia tuh ngehubungin si server ini sama span-nya ini. Terus span-nya ini dia menghubungkan leaf ini pakai topologi mesh. Nah, terus di sini untuk memanage-nya itu dia dari controller, sorry. Jadi memanage semua jaringan ini tuh dari controller, soalnya dia kan udah SDN ya. Terus jadi di controller ini dia bisa nerapin aturan untuk nentuin jalur mana yang akan dilewati. Misal kita pengennya nentuin jalur yang paling cepat gitu. Misal kita mau kirim paket dari server 1 ke server 3 misal. Di sini kan ada banyak pilihan jalur ya. Bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Misal dari sini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, nanti tuh semisal kita ngaturnya di controller, kita pengen jalur yang paling cepat. Ya udah nanti bakal dicari dari sini, dari server 1 ke server 3 itu eh, pakai jalur mana gitu yang paling cepat. Nah, bisa juga kita ngaturnya di controller itu kayak paket yang ukurannya lebih besar itu didahuluin pengirimannya. Itu juga bisa. Jadi tergantung kita itu ngatur di controllernya itu gimana. Nah, ini ada SDN arsitektur. Yang paling bawah itu dia infrastruktur layer. Eh, infrastruktur layer ini lebih ke data plane sih. Terus dia itu bisa virtual switch atau bare metal switch yang nantinya itu akan dihubungkan ke kabel manajemen, bisa pakai OVSDB, OpenFlow, dan lain-lain. Nah, terus control layer ini sama kayak controller gitu. Di sini ada ONOS, Open Daylight, dan lain-lain. Nah, di application layer ini kita bisa nerapin machine learning routing, traffic engineering, topology viewer, network management, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kebutuhan SDN apa aja gitu kan. Nah, yang pertama itu ada programmability dan automation. Jadi dia tuh ngatur semua perangkat based on program. Jadi lebih gampang gitu ngaturnya. Terus ada disaggregated hardware. Terus ada orchestration dan scalability. Nah, orchestration ini dia dibutuhin untuk memudahkan apa ya, ngelola tugas dan alur kerja yang kompleks. Terus kalau misal scalability itu dia kayak kemampuan untuk apa ya, biar punya performansi yang baik di bawah beban kerja yang berat gitu. Nah, terus ada visibility atau dalam kurung telemetri. Nah, telemetri ini tuh dia perkembangan dari sisi monitoring yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada performance, ada provisioning atau zero touch provisioning. Nah, si ZTP ini dia tuh metode untuk mengurangi kompleksitas instalasi infrastruktur jaringan sehingga bisa dipakai untuk mengurangi waktu sama biaya pemasangan perangkat baru. Nah, terus yang terakhir ada NFV atau Network Function Virtualization. Nah, sebelumnya kan kita udah ngomongin tentang jaringan tradisional network kan ya. Nah, di sini uh, dia tuh sama kayak distributed control, yang mana uh, control plane sama data plane-nya itu ada pada satu perangkat yang sama. Terus SDN ini tuh centralized control. Jadi di switch-nya itu dia cuma ada data plane aja. Nah, terus di antara tradisional sama SDN ini di tengah-tengah itu ada hybrid. Ini tuh apa? Jadi si hybrid ini tuh dibuat untuk misal kita
punya perangkatnya itu yang tradisional, tapi kita pengen si perangkat tradisional ini dibikin kayak SDN, tapi kita cuma punya yang tradisional aja gitu perangkatnya. Makanya dia dibikin jadi hybrid control gitu. Ini ada beberapa penelitiannya sih. Jadi diambil dari situ. Terus selanjutnya, nah SDN ini dia dibagi dua. Yang pertama ada Direct Fabric Programming, terus yang kedua itu ada overlay. Nah, Direct Fabric Programming ini tuh apa gitu? Direct itu kan langsung ya. Jadi di Direct Fabric Programming ini SDN controller itu dia berkomunikasi langsung dengan switch atau data plane-nya melalui shutdown protokol kayak OpenFlow, NetConf, dan lain-lain. Nah, lalu si SDN controller itu dia juga memprogram untuk setiap switch-nya dengan informasi terkait tentang Fabric, dan dia juga ngasih tahu cara nerusin trafficnya itu. Nah, terus Direct Fabric Programming ini biasanya dipakai oleh SDN controller kayak OpenDaylight, ONOS, sama Floodlight. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meti. Oke, nah ini kalau tadi yang dijelaskan oleh Wilda sebelumnya itu SDN yang Direct Fabric Programming. Nah, ini yang satunya ada SDN Overlay. Nah, untuk SDN yang Overlay ini berbeda sama yang Direct Fabric. Dia tuh kan kalau Direct Fabric tadi tuh berhubungan langsung dengan switch. Nah, tapi kalau yang Overlay, dia tidak bergantung pada switch, router, underlay-nya. Intinya dia itu tidak bergantung dengan hardware gitu. Karena SDN overlay ini berkaitan dengan containerization dan virtualization. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat di next slide. Nah, jadi ini ada ilustrasinya. Nah, di SDN itu jaringan ada dua, ada underlay network dan overlay network. Kalau underlay itu tadi yang hardware, jadi bisa di-manage oleh Direct Fabric Programming. Nah, sedangkan kalau di teknologi sekarang, yang kebanyakannya itu based on virtual, jadi banyak yang menggunakan virtualization untuk VM-VM-nya. Nah, misalnya ada compute 1 dan compute 2. Nah, ini dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, di dalam compute 1 itu misal ada VM1. Nah, kemudian di dalam compute 2 itu ada VM2, di mana VM-VM ini menggunakan VirtualBox. Nah, kemudian untuk koneksi antar VM itu di compute 1 dengan VM di compute 2 itu menggunakan overlay network. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar ini, overlay itu jaringan virtual yang dibangun di atas jaringan underlay yang ada. Jadi ya kurang lebih konsepnya seperti itu. Boleh di next? Nah, ini ada gambaran contoh lainnya. Bisa kita lihat di kiri bawah yang compute node 1. Nah, itu ada compute node 1. Terus dia terhubung dengan compute node 2. Nah, hubungan antara compute node 1 dengan compute node 2 ini dia menggunakan underlay network. Nah, tapi VM-VM yang ada di dalam compute 1 dan compute 2 itu jika mereka ingin berkomunikasi, maka digunakanlah virtual overlay network gitu. Jadi di sini kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Di tengah-tengahnya ada underlay network. Oke, next. Nah, kemudian di slide ini kurang lebih sama seperti di slide yang sudah Wilda sampaikan sebelumnya. Ini adalah contoh SDN based on OVS. Jadi di sini ada data plan 1 dan data plan 2, yang mana data plan 1 itu terhubung dengan komputer 1 dan data plan 2 ini terhubung ke komputer 2. Nah, kemudian data plan ini akan dikontrol oleh control plan SDN yang posisinya ada di atas, dan di sini tuh digunakannya adalah ONOS. Oke, boleh di next?
Nah, ini salah satu detail dari SDN based on OpenFlow. Nah, misal nih di sini itu di sebelah kiri ada H1 yang terhubung dengan suatu switch, di mana switch ini tuh terhubung lagi dengan H2 gitu. Nah, intinya di sini tuh kita punya goals. Intinya tuh pengen ngeping dari H1 ke H2 yang melewati switch OVS ini gitu. Nah, di sini juga OVS-nya terhubung dengan controller SDN. Nah, jadi kalau kita lihat lebih teliti lagi, ada garis putus-putus yang berwarna merah itu adalah data networknya. Sedangkan garis putus-putus yang berwarna birunya itu adalah manajemen networknya. Tuh. Nah, kemudian OVS sendiri juga rata-rata saat ini semuanya based on flow table. Nah, makanya bisa kita lihat di sini terlihat ada beberapa flow table. Nah, jadi kalau misal ada paket nih yang masuk dari H1, itu contohnya kalau di gambar ini dia masuk melewati port 1. Nah, di port 1 ini dia akan diperiksa menggunakan flow table-nya gitu. Nah, jadi tuh kalau di sini tujuannya kan mau dari port 1 ke port 3. Nah, dari antar port itu melewati beberapa flow table. Nah, flow table itu isinya gimana? Nah, entry dalam flow table itu kurang lebih intinya seperti ada yang di kiri paling bawah. Nah, jadi kalau asalnya itu dari port 1, maka dia komennya import sama dengan 1. Nah, kalau tujuannya adalah ke port 3, maka outputnya adalah 3. Nah, begitupun juga sebaliknya. Jika dari H2 ingin berkomunikasi dengan H1, maka importnya itu adalah sebaliknya, yaitu dari 3. Kemudian outputnya itu ke 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini itu kita perlu menggunakan flow table yang berada dalam suatu switch by controller via OpenFlow. Nah, jadi nanti kalau ada paket yang mau masuk tuh akan diperiksa dulu flow table-nya. Kira-kira paket ini tuh eh, tujuannya mau kemana? Jadi akan di-forward kemana? Nah, itu tuh akan dilihat berdasarkan aturan dari flow table-nya. Nah, itu kurang lebih konsep SDN based flow table. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada rule flow table yang bisa kita pakai. Nah, dalam gambar ini, di sini gunakan ada dari switch port, VLAN ID, VLAN PCP, MAC source, MAC destination, dan seterusnya. Nah, kemudian uh, untuk actionnya, nah di sini tuh ada aturannya seperti kayak mau diteruskan, mau di drop, mau dimodifikasi atau lain sebagainya. Nah, di sini kan OpenFlow itu udah dibentuk sama developer OpenFlow-nya kan. Nah, jadi kayak kita nggak bisa nambah-nambah sesuatu yang pengen kita tambahin fiturnya gitu. Jadi karena udah dibentuk sama vendor atau pihak developernya, kurang lebih seperti itu. Boleh di next? Nah, untuk saat ini, jaringan atau networking device itu bersifat fixed function. Nah, kalau OVS tadi itu kan udah ditentukan ya oleh vendor atau developernya. Mulai dari flow table-nya, itu udah diatur sama mereka semuanya, gitu. Nah, di sini metode bottom-up approach ini, dia bersifat fixed function chip, di mana mulai dari match action pipeline-nya udah fix, jumlah tabelnya udah fix, ukuran tabelnya, dan match field serta match action-nya juga. Nah, jadi si chip dari switch-nya itu, yang fixed function chip tadi tuh dia berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi yang tadi dari jumlah tabel, ukuran tabel, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di sini tuh kan banyak juga yang sekarang itu kan banyak juga yang menggunakan metode pendekatan ini yang bottoms up approach. Jadi otomatis kalau misalnya kita ingin menambahkan fitur-fitur baru di jaringan kita yang belum pernah ada nih sebelumnya. Nah, itu tuh nggak bisa karena yaitu tadi bottoms up approach ini seperti yang
tertera di poin dia nggak support untuk aplikasi baru gitu. Nah, solusinya gimana? Nah, boleh di next slide. Nah, jadi di sini ada suatu pendekatan namanya top-down approach. Nah, ini tuh salah satu pendekatan yang memungkinkan kita untuk memodifikasi gitu. Nah, gimana tuh awalnya? Pertama-tama kita harus punya kode. Nah, kita buat dulu kode pemrogramannya. Nah, berhubung yang top-down approach ini tuh masih supportnya menggunakan bahasa P4, jadi program yang kita buat pun harus based on P4 language gitu. Nah, kemudian program tersebut kita compile dengan P4 compiler ke chipnya langsung. Nah, nantinya chip ini itu bisa mengembalikan feedback dalam bentuk file JSON. Nah, jadi apa yang kita masukin itu berdasarkan file program yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin bisa dibilang pendekatan ini nggak begitu mudah untuk dipahami, tapi jika menggunakan pendekatan top-down approach ini bisa memungkinkan adanya protokol-protokol baru atau munculnya fitur-fitur baru juga, gitu. Nah, ibaratnya di sini tuh switch-nya tuh kosongan. Jadi seolah-olah kita nge-build chip atau switch versi kita sendiri. Misalnya kita ingin yang disupportnya tuh hanya IPv6. Nah, makanya kalau misalnya nanti pakainya IPv4 ya berarti nggak bisa gitu. Atau misal kita ingin menambah atau menghapus protokol atau headernya. Nah, itu kita bisa lakukan di P4 programnya. Kita bisa atur di P4 programnya itu. Itu yang nantinya P4 program itu akan kita compile ke programmable chip ini. Nah, intinya kurang lebih kalau dengan menggunakan P4 ini bisa menambahkan atau menghapus header protokol. Nah, di poin yang pertama itu kan add header protokol. Terus kita juga bisa membuat protokol independen dan juga bisa membuat pipeline. Nah, untuk yang pipeline ini akan dijelaskan selanjutnya. Dan ada contoh lain yang lebih advance. Nah, ini tuh salah satunya adalah INT, implementasi dari INT. Oke, next. Nah, ini example pipelines yang tadi di-mention sebelumnya. Nah, jadi untuk P4 sendiri itu kurang lebih strukturnya seperti ini. Terdiri dari parser hingga deparser P4 yang dapat diprogram. Nah, kemudian setelah parser itu ada blok untuk memverifikasi checksum pada paket-paket yang akan masuk nanti. Nah, kemudian di sebelum deparser itu ada blok untuk mengupdate checksum terhadap paket-paket yang akan keluar atau yang akan dikirimkan nantinya gitu. Nah, kemudian di antara checksum verification dengan checksum update itu di tengah-tengahnya ada traffic manager. Nah, jadi fungsinya traffic manager ini dia bisa melakukan tugas queuing dan terkadang dia juga bisa mereplikasi paket antara port input dan port output. Boleh di next. Nah, inilah yang tadi di-mention INT tadi. Nah, ini adalah in-band network telemetry yang mungkin saat ini hanya masih support di P4 language. Nah, jadi di sini ketika ada paket dari transmitter menuju receiver, ini kan ada header dan payload ya pertama-tama. Nah, setiap nanti dia itu lewat satu switch, itu akan menambahkan header tambahan. Kan kalau di switch yang biasanya itu antara kurang memungkinkan atau gimana ya kira-kira caranya untuk menambahkan header tambahan di switch yang biasa gitu. Nah, tapi kalau di INT yang berbasis P4 ini, kita bisa buat program atau kita bisa buat sendiri rule-nya ketika setiap melewati satu switch itu akan menambahkan satu header INT tambahan. Nah, jadi di switch yang pertama dia nambahin INT header 1, terus di switch yang kedua dia nambah lagi 1, di switch ketiga dia nambah lagi 1 sampai seterusnya. Nah, nanti
ketika di switch terakhir, dia tuh akan diparsing lagi. Nah, ketika diparsing itu ada yang dikirimkan ke monitor, ada juga yang dikirimkan ke klien. Nah, yang dikirimkan ke kliennya itu adalah header dan payload yang dikirimkan pada awal tadi. Nah, sedangkan eh, untuk header-header tambahannya itu akan dikirim ke kolektor atau di sini bisa dibilang monitoring. Nah, untuk monitoringnya sendiri itu fungsinya supaya kita tahu performansi dari awal paket itu masuk, terus melewati setiap switch hingga terkirim ke klien, itu tuh bagaimana ya performansinya gitu. Kita bisa hitung beberapa prakiraan dari monitoring tersebut. Nah, kemudian sistem monitoring ini akan memonitoring paket sesuai paket yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan. Jadi enggak semuanya tuh dimonitoring. Jadi kita bisa menseleksi gitu apa-apa saja yang ingin kita monitoring gitu. Next. Oke, selanjutnya ini mengenai hands-on before language from scratch yang akan dijelaskan lebih detailnya oleh Syafira. Oke, sebelumnya kan udah dijelasin kan. Kalau si P4 itu kita bisa memodifikasi sebuah switch yang kosong. Nah, di sini kita punya sebuah code P4 di mana si code itu akan membuat switch kita berisi float table. Nah, lalu kita masukkan ke switch yang kosong. Switch kosongan ini bekerja berdasarkan codingan kita. Intinya, kita mau membuat suatu BMV switch. BMV switch ini dia adalah switch yang berbasis P4 ya. Yang jadi si switch ini bisa kita modifikasi dengan P4 language. Nah, dengan si BMV switch ini, kemudian kita pakai di sini terdapat ada virtual Ethernet 0, 1, 2, dan 3. Nah, dan akan mengirimkan data dari virtual Ethernet 1 ke virtual Ethernet 3. Nah, kita pengen buat switch kita sendiri. Nah, kita pengen semua sih networking device-nya ini, kan sebelumnya udah dijelasin kalau kita bisa membuat aturan kita sendiri. Nah, untuk switch kosong kita yang ini, kita cuma pengen si switch-nya ini support MAC address dan IPv4. Oke, mungkin kita lihat aja. Nah, yang pertama tentunya kita akan buat foldernya dulu, dan lalu kita akan modifikasi file code P4-nya menggunakan format P4, yaitu .p4. Di sini kita namain filenya itu simple.p4. Oke. Nah, selanjutnya di sini si simple.p4-nya ini bakal kita isi dengan code P4. Di mana sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa singgungan kalau kita mau menambahkan dia ini support MAC address dan IPv4. Si IPv4-nya ini kita taruh di bagian yang paling sebelah kiri. Itu salah satu bagian dari code P4-nya itu adalah header. Jadi di bagian headernya ini nanti kita bisa nentuin, oh aku mau nambahin fitur yang kayak gini buat switch aku, oh aku mau protokol yang kayak gini. Itu semuanya kalian edit di bagian header ini. Nah lalu, seperti yang dijelaskan di bagian pipeline, tentunya si code-nya ini akan diproseskan. Nah, di prosesnya ini tentunya akan ada di bagian parser, yaitu di bagian yang tengah ini. Lalu tentunya setelah di parsing, istilahnya akan dicek dulu pada checksum verification di bawah si parser ini yang di bagian tengah. Lalu di bagian kanannya itu ada ingress processing. Nah, kalau misalnya seperti OBS yang dijelaskan sebelumnya, dia sudah punya tabelnya sendiri yang fix. Nah, di sini kita bisa bikin tabel kita sendiri. Nah, tabelnya itu kita buat di bagian ingress processing. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir ada egress processing, di mana tentunya ini akan ini tempat untuk proses si outputnya itu. Oke, di next. Nah, selanjutnya akan ada pengecekan lagi pada bagian checksum computation, yaitu kita mengecek apakah si headernya ini sesuai atau tidak. Lalu juga ada di parser untuk proses terakhirnya. Dan yang terakhir, di sini ada bagian switch. Nah, switch ini adalah
tempat kita menaruh kayak header-header apa yang kita gunakan pada si code P4 ini. Oke, mungkin itu aja untuk break code-nya dari si simple.p4. Kita next. Nah, selanjutnya setelah kita udah nih bikin program P4-nya, caranya gimana selanjutnya? Tentunya tinggal kita compile aja si script P4 code yang udah kita bikin ke switch BMV2. Oh ya, sebelumnya info singkat aja, kalau si switch BMV2 ini dia sifatnya switch perangkat lunak, jadi bukan si switch hardware. Nah, selanjutnya kita compile dengan ada itu programnya sendiri yaitu P4 compiler atau P4C. Kita compile ke switch BMV2. Selanjutnya, setelah kita compile, kita perlu juga buat virtual interface-nya, yaitu untuk si antara virtual Ethernet 0 dan virtual Ethernet 1. Dan jangan lupa kita buat juga untuk virtual Ethernet 2 dan virtual Ethernet 3. Oke, selanjutnya kita tinggal jalankan aja si switch BMV2-nya dan kita pair interface-nya. Dan kita tinggal config host IP-nya, lalu kita sudah bisa masuk ke dalam switch BMV2-nya. Setelah kita masuk ke CLI si simple switch-nya ini, kita bisa cek nih tabel yang sebelumnya kita buat udah ada atau belum. Itu tinggal pakai command show underscore table. Dan bisa dilihat di yang kotak merah ini, tabel kita sudah terbuat. Yaitu yang ini, yang myingress.phy underscore forward. Oke, setelah tabelnya jadi, kita juga perlu nih menambahkan informasi import dan output yang ingin kita jadiin jalur atau si forwardingnya. Nah, kenapa kita perlu lakuin ini? Karena si policy, policy atau settingannya masih statis. Kita mau ngubahnya jadi dinamis dengan mengdefine-nya dari 0 ke 1 dan 1 ke 0. Nah, supaya si klien satu sama ke klien duanya bisa berkomunikasi dan si klien dua ke klien satunya juga bisa berkomunikasi. Nah, terus kita bisa lihat isi tabelnya dengan tabel underscore dump. Terus kita spesifikasiin mana nih tabel yang mau dilihat. Dia itu pakai nama si tabel kita. Dan seperti yang dilihat di kanan, inilah si tabel yang sudah kita buat. Oke, mungkin kesimpulan dari hasil percobaannya aja ya. Jadi pada percobaan kalau nanti kalian mau coba, mungkin nanti kita kirim linknya. Pada percobaan si hands on from scratch ini, kita mencoba mengirimkan paket dari si virtual Ethernet 3 ke virtual Ethernet 1. Dan juga virtual dan juga di virtual Ethernet satunya kita uji dengan melakukan monitoring. Nah, setelah kita lihat di monitoring itu nanti kita bisa lihat di bagian kiri kalau paketnya itu sedang ada proses pengiriman. Lalu di bagian kanannya itu kita jadikan untuk mengirim paket. Nah, lalu selanjutnya kita juga mencoba untuk menghapus isi forwarding tabelnya. Nah, jadi dengan si P4 ini kita dengan mudah kayak untuk membuat tabel baru, lalu bisa juga kita hapus kalau ternyata ada konfigurasi yang tidak sesuai. Jadi si P4 ini sangat memungkinkan terobosan baru karena kita sudah tidak terjebak oleh si fixed function dari networking device yang ada saat ini. Jadi sangat fleksibel untuk kita modifikasi sesuai keinginan kita. Oke, di next. Oke, mungkin di sini ada referensi untuk kalian baca-baca lagi kalau kalian tertarik dengan si bahasa pemrograman P4 ini atau sebagai si next generation SDN. Di sini juga ada si GitHub officialnya dari P4 Language. Oke, di next. Oke, mungkin sekian itu saja presentasi dari kami. Mungkin kita lanjut saja ke sesi Q&A. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis aja di kolom chat atau bisa raise hand.
Yuk, tanya yuk. Atau ada pertanyaan lain tentang lab adaptif atau trainingnya barangkali ya. Oke, aku mau nambahin Faisal, Oke, boleh. siap. Boleh, Soal boleh. ada soal adaptive training, kita tutupnya deadline-nya hari ini ya, teman-teman, yaitu jam 23.59. Jadi kalau kalian belum daftar, segera daftar. Oke, kapan lagi ya bisa ikut pelatihan dan mentornya dimentorin sama asisten adaptif nih. Yuk, yang mau nanya bisa raise hand atau tulis aja di kolom chat. Oke, ini Salwa Aulia Farida Yudhistira nih. Oke, Ya, Kak. Permisi izin bertanya, Kak. Jadi, saya tuh masih kurang ngerti maksudnya dari fix function. Nah, itu gimana? Nah, salah satu contohnya ada nggak? Boleh minta tolong dikasih contoh nggak dari fix function itu sendiri? Terima kasih. oke, silahkan bisa dijawab pertanyaannya. Oke, mungkin izin menjawab. Jadi si fixed function itu mungkin kalau istilah gampangnya gini. Jadi kan tadi dijelasin sama teman saya Meti kalau itu ada chip kan. Nah, jadi di table di chipnya ini, kalau misalnya dia adalah networking device yang sekarang, dia bersifat fix atau udah nggak bisa kita ubah-ubah lagi, nggak bisa kita tambah-tambahin lagi fitur-fiturnya. Nah, berkat si P4 ini, kita bisa mengubah-ubah dan mengkonfigurasi si chipnya ini. Kita bisa nambahin table, bisa nambahin protokol yang kita mau, dan lain-lain. Nah, itu maksudnya fixed function. Nah, terus kalau untuk implementasinya itu, mungkin kalau kamu dengerin yang net show yang ke-7, itu kita bahas tentang name data network. Atau yang bakal menggantiin si IP address kita sekarang ini. Di mana si name data networknya itu kan butuh apa ya, suatu fasilitas buat nambahin si IP name data networknya ini. Nah, oleh karena itu si P4-nya ini berhasil membuat si fix function ini memodifikasi dan mensupport si NDN. Gitu. Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanya lagi aja. Gimana dari Salwanya? Nah, sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, mantap nih penjelasan dari Safira. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Ikhwan Nasir. Permisi kakak-kakak mau tanya, kira-kira P4 ini tuh bisa dieksplor atau dipakai di OS apa saja ya Kak? Semisal kalau di Windows gitu, apakah bisa? Oke, silahkan bisa dijawab. Oke, aku izin jawab ya. Nah, jadi untuk pertanyaan Ikhwan, ini tuh lebih ke spesifikasi OS-nya ya. Nah, kalau untuk eksplorasi sejauh ini, biasanya kita menggunakan sistem operasi Linux, lebih tepatnya Ubuntu. Nah, untuk Ubuntunya juga biasanya kita memakai versi 18 atau 20. Namun dalam beberapa studi literatur, ada juga yang menggunakan Ubuntu versi 16 gitu. Nah, jadi kalau eh, Ikhwan mau coba di explore itu bisa coba di sistem operasi Linux Ubuntu. Kenapa? Karena untuk beberapa sumber dan juga GitHub itu biasanya menggunakan Linux Ubuntu. Nah, kalau untuk sistem operasi Windows itu sampai saat ini eh, kita belum pernah lihat implementasi P4 di Windows. Jadi kalau mungkin dari teman-teman sekalian menemukan sumber yang menggunakan sistem operasi Windows untuk eksplorasi P4, mungkin boleh di-sharing juga. Gitu, Iwan, kira-kira. Oke, sama-sama. Oke, penjelasan yang bagus. Berarti P4 itu cuma di Linux ya?
Ubuntu Linux. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Raihan Aziz. Oke, di sini permisi Kak, mau nanya implementasi P4 untuk teknologi baru apa aja ya? Monggo bisa dijawab. Oke. Eh, Implementasi P4 untuk teknologi baru ini biasanya dia tuh dibuat untuk pengoptimalan performansi. Jadi misal di riset kami itu pengurangan latensi gitu. Jadi si P4-nya ini ditaruh di switch-nya, ya kan soalnya dia programmable data plan ya. Jadi di switch-nya dia itu entah kalau misal kita pakai P4 di switch-nya itu nanti apa namanya? Bisa untuk mengurangi latensi gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi P4 ini emang biasanya emang digunakan untuk optimalisasi kayak gitu. Apakah sudah jelas untuk Raihan? Gimana nih Rehan nih? Sudah masuk? Jelaskah? Oke, mungkin masuklah ya, jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Zaid. Oke, di sini apakah brand-brand prosesor ternama sudah mulai untuk membuat chip yang support dengan P4? Oke, dipersilakan untuk dijawab. Kalau brand-brand ternama, mungkin yang kita tahu masih dari Intel sih ya. Soalnya yang kita tahu, yang ITB baru beli tuh Intel. Nah, si si switch Intelnya itu namanya itu Tofino. Mungkin bisa dilihat-lihat. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, mungkin aku juga pengen nanya nih, sedikit ya, mungkin out of the topic. Untuk P4 kan itu programmable data plan ya. Apakah ada yang bahasa pemrograman yang lain itu yang tidak dapat diprogram? Berarti unprogrammable data plan. Tadi Apakah bahasa ada? pemrogramannya ya. Iya, eh Maksudnya unprogrammable-nya itu lebih ke si data plane-nya ini gak bisa kita modifikasi kalau itu tuh sudah fix dari si vendornya. Jadi bukan fix dari si bahasanya. Nah, si P4-nya ini yang memungkinkan si kitanya itu buat mengubah si konfigurasi dari si networknya, hardware networknya ini. Jadi bukan si bahasanya itu yang tidak programmable. berarti untuk data plan-nya itu sendiri ya. Berarti Iya, betul. masuknya ke tradisional data plan gitu. Apa gimana? Iya, kalau yang si unprogrammable data plan itu masuknya traditional switch. Kalau yang baru ini baru sih programmable switch. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya, Kak Safira. Oke, mungkin yang lain, apakah ada pertanyaan? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, mungkin kalau tidak ada, saya tunggu sampai jam 8 lebih 40 ya. Oke, eh, untuk waktu sudah terpukul 20.40, diharapkan untuk partisipan yang hadir di sini untuk memberikan review feedback yang sudah saya kirimkan linknya di kolom chat.
Oke, mungkin teman-teman juga sudah mengisi feedbacknya. Terima kasih pada acara Net Show ke-9 kali ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.